dalam jual beli ya, atau perpindahan hak milik. Selanjutnya pertemuan sekarang itu akan ada presentasi dari teman-teman kita. Namun sebelumnya, ini apa sudah hadir semuanya? Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir berapa orang? Tiga orang ya. Siapa saja yang tidak hadir? Ya. Ardina, terus Imam Haris, terus dua tiga. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Siswanya ada 12 orang ini. Berarti 2 orang ya. Ada 12 orang. Yang hadir 10, yang tidak hadir 2 orang. Ardina sama Imam Haris. Jadi, silakan yang mau mempresentasikan sekarang untuk menampilkan makalahnya dan memaparkan dari presentasinya. Kemudian nanti ada diskusi, ada tanya jawab seperti biasa. Yang aktif bertanya dan aktif menjawab itu dapat kelebihan nilai. Kemudian selanjutnya presentasi. Kalau ini sampai jam berapa? 10.50 Ustaz. Berapa? Jam berapa? 10? Jam 10.50. Oh, jam 11 berarti ya. Jam 11 kurang 10 menit. Jam 11 kurang 10 menit. Silakan untuk mempresentasikan kelompok pertama tentang hukum arisan ya. Tentang hukum arisan, silakan ditampilkan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini saya dan Ilham Gutawa akan mempresentasikan makalah tentang hukum arisan. Yang pertama yaitu pengertian arisan. Arisan adalah semacam tabungan atau kredit dan kredit bergilir. Dalam bahasa Arab arisan disebutkan dengan jami'iyah muadzafin qardul al-muta'awun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Kemudian undian dilakukan dalam pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Menurut Al-Jibrin, ada 3 macam arisan. Yang pertama, anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan. B. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis 1 siklus. Dan yang ketiga, anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai 2 siklus atau lebih sesuai kesepakatan dengan ketentuan
Pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik pada siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua. Sistem arisan. Sistem arisan dibagi beberapa sistem. Yang pertama, arisan biasa. Pada umumnya, arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama. Dilanjutkan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tidak selalu harus kocokan, bisa bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dahulu. Arisan biasa dianggap memiliki kelemahan karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Artinya, tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, arisan tembak. Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Ide arisan ini muncul dari adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar. Pada periode berikutnya dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang. Ilustrasinya, arisan tembak diikuti oleh 10 orang pengundian. 10 orang dengan uang iuran sebesar 1 juta. Pada periode pertama, ketua kelompok akan mendapatkan uang sebesar 10 juta. Sementara diketahui pada periode kedua terdapat 3 anggota yang sedang membutuhkan, maka ketua akan melakukan lelang arisan pada ketiga anggota tersebut. Masing-masing diberikan secari kertas untuk menuliskan nilai lelang yang ditawarkan untuk anggota lainnya. Misalnya A menawar 50.000, B berani sebesar 100.000, C memberikan tawaran 150.000. Pemenang lelang didasarkan pada tawaran tertinggi yakni C. Dari hasil lelang tersebut, anggota kelompok yang belum mendapatkan arisan harus membayar uang sebesar 850.000. Namun untuk sang ketua yang sudah memperoleh arisan tetap menyerahkan penuh 1 juta tanpa ada potongan. Mekanisme ini berlanjut hingga periode terakhir. Arisan tembak dinilai lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, meski tak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya. C. Arisan sistem menurun. Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibanding dengan urutan di bawahnya. Apa kelebihan dari arisan ragam ini? Urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhak mendapatkan arisan. Misalnya, arisan diikuti 5 orang dengan ukuran nominal setoran sebagai berikut. A. Setoran 150, B. 125.000, C. 100, D. 75.000, dan E. 50.000. Dari urutan tersebut, setiap anggota akan putus arisan sebesar 500.000 secara bergiliran. Giliran pertama adalah penyetor nominal tertinggi yakni A, dilanjutkan si B, dan seterusnya. Arisan sistem online. Sesuai dengan
namanya, arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Di antara anggota arisan bisa terjadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat, bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini. Meski tampak sederhana, memilih arisan yang tepat bukanlah perkara mudah. Tak sedikit orang yang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan, tanpa mempertimbangkan resikonya. Apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial. Dan yang terakhir, arisan sistem gugur. Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan sistem ini umumnya diaplikasikan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan properti. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah uang dan menetapkan nominal setoran per bulan. Juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran 500.000 selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, per 3 bulan, dan 4 bulan sekali. Nah, anggota yang mendapat undian akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang masih belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya plus bonus dalam jumlah tertentu. Kemudian pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang memperbolehkan. Secara ringkas, argumen ulama yang memperbolehkan arisan bisa disajikan dalam 6 alasan berikut. Yang pertama, manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikit pun. Yang mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi dalam sistem ini ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kedua, tidak ada doror sama sekali yang diterima kedua pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi. Ketiga, arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nas tentang iqrad, mengutangi yang mengandung unsur irfaq, yaitu membantu pada muqtarid. Muqtarid pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi ini adalah fakta qard, akad utang piutang. Nas-nas menunjukkan qard disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehannya. Keempat, hukum asal akad adalah halal. Jadi semua akad yang tidak dinyatakan nas tentang keharamannya, hukumnya adalah mubah. Dalam asumsi arisan tidak termasuk qard yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini. Yang kelima, muamalah ini mengandung unsur ta'awun alal birri wat taqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan lebih dahulu. Banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi. Dan yang terakhir, yang keenam, manfaat yang didapatkan muqtarid dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta muqtarid. Di sisi lain, muqtarid juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan muqrid atau mendekatinya. Jadi ini justru menjadi maslahat bagi seluruh muqtarid, tidak ada doror dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan muqtarid. Syarat tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung doror.
malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar jalbul wasalih wa darul mafasid. Adapun pendapat yang mengharamkan ada 4 alasan, yaitu yang pertama, setoran uang pada arisan maknanya adalah qard yang mensyaratkan qard pada pihak lain, dan ini termasuk qard jarra nafan. Qard pada sistem ini menyeret manfaat. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain, dan ini adalah manfaat. Jadi ini termasuk qardun jarra nafan. Sementara kullu qardin jarra nafan, setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba. Di antara dalil yang menunjukkan keharaman qard yang menyeret manfaat adalah riwayat berikut ini. Hafiz bin Hamzah memberitahu kami, Sawar bin Mushab memberitahu kami dari Umarah Al-Hamdani. Beliau berkata, aku mendengar Ali radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba. Kedua, dalam arisan ada manfaat yang dinikmati muqrid, sehingga ini termasuk dalam larangan hadis Nabi tentang bai' wa salaf. Juga karena mensyaratkan akad di atas akad. Prinsip ini diterangkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewakan rumahnya atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutanginya sekali lagi, maka itu tidak boleh karena Nabi melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Lagi pula itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumah yang lainnya. Ketiga, arisan bisa menimbulkan adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, pertengkaran, kezaliman karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran, dan ihtiyal, mengakali. Kadang orang yang berdosa bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia titipkan uangnya pada kelompok arisan. Keempat, dalam arisan ada unsur qurrah, undian, dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syariat karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam, seperti waris, jual beli, sedekah, hadiah upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi arisan mengandung unsur judi. Kemudian akad yang digunakan. Hakikat arisan adalah akad qard, utang piutang. Qard pada sistem arisan benar-benar qard mutad, utang piutang biasa. Perbedaan dengan qard konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutangi adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai muqtarid, pihak yang berutang kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang mendapatkan sesudahnya, sekaligus mustaufi, mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, dan sampai akhir. Hanya saja orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung sebagai pengambil piutang dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah muqtarid saja, sedangkan yang mendapatkan terakhir statusnya adalah muqrid saja. Sementara yang mendapatkan di antara pertama dan terakhir maka statusnya muqtarid sekaligus muqrid. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad qard, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap qard. Dalil-dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa akad qard hukumnya mubah, yaitu pada Sahih Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, berilah dia unta yang dimintanya.
Mereka berkata, kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua. Orang itu berkata, berikanlah kepadaku, nanti Allah akan membalasnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepadanya karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi utang. Dalam riwayat di atas dikisahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berutang seekor unta. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan akad qard hukumnya mubah karena Rasulullah melakukannya, sementara tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang haram. Kemudian dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, ia berkata ada seorang ini hadis yang senada dengan riwayat yang di atas. Kemudian pada hadis riwayat Imam Muslim, ya dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua, lebih bagus daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Maka hukum arisan berdasarkan uraian dalam pembahasan bisa disimpulkan bahwa hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah secara fakta karena fakta arisan adalah fakta qard. Sementara syariat Islam membolehkan akad qard dan Rasulullah SAW sendiri pun melakukan akad qard. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khususnya untuk yang terakhir ini, yaitu mengutangi. Perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan tetapi malah dipuji karena mengutangi orang yang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur jarra manfaat, menyeret keuntungan pada akadnya, karena pada akad arisan manfaat dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif atau zalim. Akad qard yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati mukrid atau disyaratkan serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad, karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi SAW adalah jual beli inah. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung darar, karena semua potensi darar dalam arisan bisa diblokir dengan ishtirat, yaitu penentuan dan kondisi. Di awal akad, masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta atau merugikan salah satu pihak yang merugikan salah satu pihak. Di dalam arisan tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Patut dicatat bahwa hukum arisan adalah persoalan ikhtilaf. Telah jelas berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa ada di antara ulama yang berpendapat haram, sementara ulama lain yang berpendapat halal. Oleh karena itu kaum muslim harus didorong untuk mempelajari hukum dengan semangat dan ketakwaan pada saat ingin menerapkan hukumnya, seraya tetap menjaga ruh saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang presentasi Faiz Ramdan sama siapa? Ilham Sama siapa? Ilham Gutawa. Ilham Gutawa. Ilham Gutawanya ada? Di Meet ada, Set. Ya, Ilham Gutawa ini yang membuat makalahnya gitu, yang presentasinya Faiz begitu. Tadi disebutkan ada beberapa macam bentuk arisan ya.
Kemudian ada juga yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Sebelum menginjak kepada diskusi, coba penulis sebutkan yang pertama tentang kesimpulan ya. Tentang kesimpulan dulu, kesimpulan penulis ada di posisi yang mana? Ya. Kesimpulan penulis ada di posisi yang mana? Kemudian, kalau yang membolehkan, arisan yang mana yang diperbolehkan? Kemudian akad yang digunakannya apa? Yang keduanya, kalau ada arisan yang diharamkan itu arisan yang di mana? Kemudian apa yang membuat haramnya begitu ya. Kemudian di sini juga Ana lihat daftar pustakanya ini semuanya dari Google ya. Dari internet ya. Kenapa tidak diambil dari PDF, dari jurnal? Sebentar. Ya, kenapa tidak diambil dari PDF jurnal, dari Google Scholar? Jadi kalian udah belajar, harus sudah belajar, apalagi sudah semester 3 ya. Coba mengambil referensinya itu jangan dari Google gitu kan. Tapi kalau mau dari Google itu ambilnya Google Scholar. Kalian sudah tahu mesin pencarian Google Scholar? Udah tahu belum? Sudah, Ustaz. Nah, jadi carinya di Google Scholar. Ya. Jangan sampai di internet, di blog atau di situs-situs gitu. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya. Ini referensinya satu berapa? Ada berapa? Satu, dua ya. Satu ya. Ini kalau untuk tingkat berbasis kampus ini kurang masuk ya. Tidak masuk bahkan. Jadi referensi daftar pustaka dari Google itu tidak bisa diterima begitu. Meskipun isinya memang benar isinya. Tapi referensi itu paling utama karena kalau melihat dari isi itu bisa jadi isinya orang lain gitu. Di tulisan orang lain semuanya kemudian tinggal dikopas saja. Ya. Jadi maksud Ana coba untuk penulisan makalah itu minimal ada jurnal dari Google Scholar PDF. Nanti kalian kopas, kemudian diubah kalimatnya, disimpulkan oleh kalian. Ataupun ada copy paste secara langsung, kalian cantumkan siapa penulisnya, volume berapa, halaman berapa, begitu. Kalau ini kan hanya google.com, flash, amp, flash, s, flash, www, simulasikredit.com gitu kan. Nah, itu maksudnya. Kalau mengambilnya di Google Scholar, itu kalian tinggal download PDF-nya, kemudian baca. Harus banyak membaca ya. Kemudian oleh kalian simpulkan. Kalaupun mau menulis, mengcopy paste, itu tidak mengapa, silakan copy paste. Ya, kemudian kalian cantumkan referensinya. Ya. Seperti ini Anda ambil contoh nih. Ini dikeluarkan dulu ini. Coba dikeluarkan dulu. Nah, sebentar. Sebentar Anda ambil contoh ya.
Baik, perhatikan. Ya, bisa terlihat tidak? Baik, perhatikan caranya ya. Di sini Anda menulis tentang syariah dalam konteks negara modern di dunia ya tulisannya. Mata kuliahnya ini Contemporary Islam World. Ya, ini contohnya. Di sini berbasis jurnal semua tuh pendahuluan, pembahasan. Nah, di sini ada catatan kaki. Kata syariah berasal dari kata akar syara'a ya. Kalian misalkan arisan, arisan itu diambil dari kata apa? Atau arisan itu diambil dari makna apa? Kemudian ada catatan kaki ya, diambil dari reference di sini ada insert footnote ini ya. Ada insert footnote. Jadi ada footnote footnote. Footnote-nya ada di bawah. Ma'arif, Syafi'i Ma'arif dalam buku pengantar, dalam buku Haidar Nasir Islam Syariat. Nah, gitu. Ya. Dan di jurnal ini bisa PDF jurnal itu sudah banyak sekali, arisan itu sudah banyak. Jadi kalian sudah tinggal copy paste saja, tinggal download PDF-nya, kemudian copy paste, diubah sedikit kalimat-kalimatnya. Jadi berbasis makalah begitu. Nah, jadi ada tuh perkembangan makna syariat begitu. Dan jangan lupa hadis-hadisnya dikeluarkan, hadis, kaidah gitu. Seperti itu ya. Ya, bisa dipahami untuk selanjutnya, pemakalah selanjutnya. Insyaallah Ustaz. Baik. Ya, referensinya jangan ke Google. Kalaupun mau Google Scholar. Ya, ini pantasnya makalah-makalah berbasis kayak begini itu pantasnya untuk tingkat SMP ya atau SMA begitu. SMA biasanya copy paste langsung di Google begitu. Ya. Jadi kalian harus benar-benar rajin. Jangan sampai mengabaikan waktu. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian kuliah karena kalian membayar kan kuliah itu. Begitu maksudnya. Ya. Jadi jangan mengambil satu referensi, jangan banyak referensinya ya. Baik, untuk pemakalah pertama itu seperti biasa, apapun ada kesalahan itu tidak mengapa, dimaafkan. Sebab untuk pemakalah pertama itu biasanya waktunya terlalu mepet ya. Ana maklumi itu ya, Ana maklumi. Jadi makalah pertama itu memang bagusnya banyak pemakluman begitu. Makanya pemakalah pertama itu harus berlomba-lomba sebagai orang yang ingin membuat makalah pertama ya. Baik. Tadi disebutkan ada macam-macam arisan, Kemudian kesimpulan penulis itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau diharamkan? Itu yang pertama. Kemudian arisan yang mana yang diperbolehkan dan arisan yang mana yang diharamkan? Coba silakan dijelaskan kembali. Oleh siapa? Silakan, mau Ilham Gutawa atau siapa? Silakan pemakalah tadi untuk dijelaskan posisi penulis itu ada di mana? Apakah yang membolehkan atau yang mengharamkan? Kalau yang dibolehkan tadi kan macam-macam arisan banyak. Arisan yang mana yang diperbolehkan dan arisan yang mana yang diharamkan begitu. Ustaz.
posisi yang sebagai mama kalau mengambil pendapat ulama yang memperbolehkan selama di dalam arisan itu eh, tidak ada orang yang mendapatkan kerugian. Maka selama semua itu tidak ada yang dirugikan, maka itu diperbolehkan, Seth. Ya, maksudnya arisan yang seperti apa gitu? Kan tadi ada macam-macam ya arisannya ya. Yang tidak dirugikan itu arisan yang seperti apa begitu? Mekanismenya. Mekanismenya ada beberapa yang diperbolehkan, yaitu arisan biasa dan juga arisan tembak. Karena untuk arisan biasa maka pengundian dilakukan secara biasa gitu, tidak mendahulukan siapa yang lebih membutuhkan. Untuk yang arisan tembak ini lebih besar kemaslahatannya karena yang didahulukan adalah orang yang membutuhkan. Baik. Baik, itu arisan yang diperbolehkan. Akad yang digunakannya Yaitu akad korset. Warid ya. Warid itu bagi nomor 2 dan seterusnya ya. Akad kord, jadi kalau untuk yang pertama dia menjadi muktarid, mukrid ya, Set. Peminjam. Iya, peminjam atau dain ya. Ya, kalau untuk yang pertama kali mendapat, dia hanya sebagai peminjam, yaitu yang mengutang. Sedangkan untuk yang terakhir sebagai muktarid, hanya pemberi hutang. Iya. Dan pada saat dia mendapatkan yang terakhir, ya seperti halnya dia mendapatkan mengambil uang yang telah dia pinjamkan ke orang. Sedangkan untuk yang mendapatkan di antara pertama dan yang terakhir, dia sebagai mukrid dan sekaligus muktarid. Baik. Nah, itu terkait yang diperbolehkan ya, arisan yang diperbolehkan. Jadi arisan yang diperbolehkan itu arisan yang biasa. Kemudian ketentuannya jangan sampai lupa, ketentuannya itu harus sesuai dengan apa yang telah disimpan atau dihutangkan. Jadi misalkan untuk mendapatkan pengumpulan uang semuanya seluruhnya 10 juta, misalkan 10 juta dalam jangka 1 tahun, ada 12 orang misalkan, atau 10 bulan mendapatkan 1 juta, misalkan 1 bulannya 1 juta, itu tidak boleh berkurang ya. Apa yang dia hutangkan misalkan 10 juta dan apa yang dia dapatkan 10 juta juga harus tetap tidak boleh berkurang. Kalau ada pengurangan maka itu masuk kepada gharar, riba ya, jadi haram hukumnya. Nah, itu ketentuannya. Jadi sesuai asal ya. Jadi bukan hanya dain dan qard, bukan. Ya. Jadi akad menghutangkan, akad berhutang, tapi juga harus maslahat ya. Maslahat bagi penghutang dan yang dihutangkan. Maslahat di sini yang dimaksud sesuai. Tapi kemudian riba atau arisan yang diharamkan itu yang seperti apa akadnya? Untuk arisan yang tidak diperbolehkan yaitu arisan jika salah satu atau beberapa orang itu dirugikan. Seperti halnya arisan online. Arisan online ini banyak sekali permasalahan yang terjadi. Baik. Jadi yang pertama itu ada pihak yang dirugikan ya, judi ya. Berarti ya. Ada seorang yang mendapatkan manfaat dan pihak lain ada yang mendapatkan kerugian. Nah, berarti dalam arisan yang biasa pun itu pun masih memicu kerugian ya, masih memicu ya. Memicu kerugiannya apabila salah satu tidak membayar dan yang lainnya. Dengan itu ada akad yang harus dipenuhi dalam arisan biasa ya. Agar arisan-arisan tersebut tidak memicu kerugian, maka ada
hal-hal yang harus disepakati dari awal ya, gitu. Baik. Yang pertama, ada pihak yang dirugikan itu masuk kepada unsur judi ya, maisir. Jadi yang pertama, arisan yang diharamkan itu yang mengandung maisir ya. Maisir atau judi. Baik. Yang kedua, arisan yang diharamkan itu unsurnya apa lagi selain yang dirugikan atau judi, apa lagi? Ada ini yang Ustaz. Tadi apa sebentar? Ya. Tadi ada sebut akal-akalan ya tadi. Ini Ustaz, akal-akalan. Akal-akalan. Itu masuk kepada penipuan berarti ya. Masuk pada penipuan. Jadi masuk pada penipuan itu seseorang setelah mendapatkan arisan, kemudian dia tidak berniat untuk membayar kembali, kabur dan sebagainya misalkan ya. Itu masuk juga kepada arisan yang haram menurut dia ya. Bagi pelakunya, tidak semuanya. Jadi bagi pelakunya. Baik, kemudian yang keduanya ada unsur apa lagi dalam arisan yang diharamkan? Baik, unsur apa lagi coba? Unsur riba ya, itu jangan sampai salah, jangan sampai kelewat. Jadi penulis nanti disimpulkan di akhirnya. Jadi di akhirnya memakai kesimpulan. Kesimpulan penulis sendiri ada di posisi yang mana misalkan. Ya, makanya boleh karena titik-titik apa gitu kan Anda menyebutkannya begitu dalam kisi-kisinya. Nah, arisan yang diharamkan itu yang berkaitan dengan ada unsur riba. Unsur riba itu yaitu unsur-unsur di mana orang yang mendapatkan nomor ketiga misalkan atau kedua dibeli oleh orang-orang yang mendapatkan nomor akhir ya, atau orang-orang yang mendapatkan di nomor-nomor menengah ke bawah, maksud menengah ke bawah nomor-nomor akhir. Dibeli dengan cara dibeli itu dengan cara dipotong harga. Yang seharusnya misalkan mendapatkan 10 juta, kemudian yang nomor 2 itu dijual menjadi 9.500.000 misalkan. Ya, 9.500.000. Nah, seperti itu sudah masuk kepada unsur riba. Dan arisan seperti itu hukumnya haram ya, tidak boleh. Berarti itu juga masuk kepada unsur judi juga ya. Ya, bisa dipahami tidak maksudnya? Bisa di sini berarti masuk ke sistem arisan tembak, Ustaz. Ya. Nah, seperti itu dia masuk Ya, arisan tembak. unsur riba ya haram. Ya, baik, silakan teman-teman yang lainnya untuk berdiskusi terkait masalah riba, silakan. Ya, teman-teman yang lainnya juga wajib membaca makalah dari pemakalah. Soalnya semua UAS itu semuanya diambil dari makalah kalian sendiri. Ya, UAS itu diambil dari makalah makalah kalian sendiri tidak akan lepas dari makalah-makalah yang kalian buat sendiri. Jadi makanya Anda selalu bilang kirimkan 1 hari sebelumnya itu lebih utama lagi bagi pemakalah supaya bisa dibaca oleh yang lainnya begitu. Ya. Yang lainnya supaya bisa membaca begitu maksudnya. Maksimal waktu malam gitu. Waktu malam jangan lebih dari bisa begitu. Kalau utama kalau bisa ya. Nah, itu. Silakan. Saya mau nanya Ustaz. Silakan ya, silakan. Ini apa namanya? Jika arisan itu nanti ketika hasilnya itu dipersyaratkan boleh tidak Ustaz? Seperti contoh seperti ini. Misalkan di hari ini saya dapat arisan 300.000 Ustaz ya. Tapi dengan syarat nanti kan biasanya tuh kalau yang dapat arisan tuh makan-makan Ustaz ya. Nah, dipersyaratkan 100.000-nya buat kita nanti gimana? Itu gimana hukumnya Ustaz? Arisan yang dipersyaratkan. Bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus ya. Nah, ini model-model arisan yang sudah berjalan. Misalkan yang sudah mendapatkan arisan itu
wajib traktir misalkan ya. Jadi misalkan ada 10 orang, misalkan sekarang yang bagian nomor 3 misalkan. Maka nomor 1 pun sama, nomor 1, nomor 2, maka yang mendapatkannya itu makan-makan, semua ditraktir begitu. Ya, Taib. Taib. Untuk masalah ini silakan pemakalah. Kalau tadi Anda sudah dengar ya di dalam pemakalah sudah disebutkan tadi ya. Sobat sudah disebutkan bagaimana hukumnya, hanya belum tafsili, belum tafsil. Tapi kaidah dalilnya sudah ada tadi Anda dengar ya. Coba silakan pemakalah untuk menjawab sejauh mana konsistensinya atau sejauh mana pemahaman pemakalah terhadap makalahnya sendiri terkait ditanyakan oleh siapa tadi? Ahmad Fadil ya? Ya Ustaz. Ya. Ahmad Fadil. Ya, taib. Anda catat dulu. Ini penanya pun dapat nilai ya. Sebentar, Ahmad Fadil. Itu dapat beberapa poin-poin ini untuk menambah nilai ya. Minta uang. Sebentar ya, sebentar. Minta uang. Anak-anakan. Baik. Silakan pemakalah bagaimana hukumnya orang yang sudah mendapatkan arisan kemudian yang mendapatkannya itu makan-makan, menraktir semua anggota arisan, bagaimana hukumnya ya? Silakan untuk menjawab. Tadi udah ada dalilnya. Ya, sudah dibahas itu ada. Cuman belum tafsil. Coba ditafsil lagi sekarang. Tapi mana ini pemakalahnya mana? Nah, Ustaz. Oke, silakan. Ya, belum tafsil ya, belum secara terperinci. Cuman tadi ada poin yang sudah menjawab pertanyaan dari Ahmad Fadil. Tadi sudah ada. Bismillah, mungkin ini Ustaz, masuknya dalam pendapat yang mengharamkan arisan itu apabila dalam arisan itu terdapat manfaat atau mensyaratkan sesuatu gitu Ustaz, seperti halnya tadi dijelaskan kan di dalam makalah juga ada jika mensyaratkan gitu dalam arisan tersebut untuk menyewakan rumahnya atau menjual sebuah barang kepadanya. Nah, agar orang yang mengutanginya sekali lagi, ya, maka itu tidak dibolehkan gitu. Nah, tadi dicontohkan mungkin oleh Bang Fadil apabila ketika menang gitu, terus disyaratkan harus mentraktir gitu, nah, itu tidak dibolehkan gitu, Ustaz. Ya, terus hanya persyaratan aja. Bagaimana kalau dari awalnya tidak disyaratkan? Seperti arisan-arisan biasa yang sudah disepakati kebolehannya, arisan biasa itu disepakati kebolehannya dengan unsur dain, korad, mukrid, orang yang menghutangkan dihutangkan. Ya, kemudian ingin saja tidak disyaratkan, tapi ingin saja menraktir begitu. Menraktir, kemudian ada yang menraktir, ada yang tidak. Kebanyakan yang menraktir begitu. Berarti masuk kepada seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meminjam unta yang masih muda, kemudian Rasul mengembalikan unta yang lebih baik, Set. Berarti kan itu tanpa ada disyaratkan oleh si pemberi hutang ya, Set. Enggak, kurang pas kalau ke sana. Kurang pas. Jadi jawabannya boleh tidak? Silakan pemakalah. Boleh Ustaz, kalau si pemenangnya ikhlas dan niat mau sedekah. Pemakalah dulu bentar, pemakalah dulu.
Oh, apa Ustaz? Ya, makalah dulu sebentar. Ini uji konsentrasi, ya, konsentrasi, konsistensi terhadap pemakalah sendiri. Sejauh mana memahami makalah tulisan atau susunan sendiri, begitu ya. Kita uji analisis, uji analisa, uji pemahaman, konsistensinya. Ya, tadi sudah disebutkan ada dalil, kaidah yang bisa menjawab pertanyaan ini, begitu. Begitu. Sebenarnya pada dasarnya sesuatu yang dilarang adalah jika hal yang dilakukan merugikan orang lain. Maka jika misalnya hal yang ini tidak disyaratkan dan si pemenang ingin mentraktir, pada dasarnya boleh-boleh saja, Set. Selama itu dia tidak, misalnya pada arisan berikutnya dia mengurangi gitu loh, Set. Baik. Maaf kalau Citra tadi pemakalah juga ya? Bukan Ustaz. Oh, tadi ini yang ngasih chat siapa ya? Kirain pemakalah ya. Baik, jadi pemakalah dulu ya, pemakalah dulu. Nah, jadi ada dua pendapat dong kalau gitu. Kata Ilham Gutawa itu tadi boleh, kata Bang Faiz, kata Bang Ilham itu tidak boleh, kata Bang Faiz itu boleh. Bagaimana nih? Jadi dua pendapat. Atau boleh apabila tidak diberikan syarat dari awal, tidak boleh apabila disyaratkan dari awal, atau begitu jawabannya? Nah, jika disyaratkan yang tidak diperbolehkan adalah jika disyaratkan pada di awal, Set. Pada awal arisan itu disyaratkan, maka itu jatuhnya tidak boleh, Set. Oh, taib. Silakan, Mbak Citra, silakan sekarang. Ada pendapat silakan. Saya setuju sama pendapatnya Bang Faiz, Ustaz. Ya, jadi menurut saya boleh, Ustaz. Kalau si pemenangnya nggak keberatan dan berniat mau sedekah. Jadi sedekah dengan hasil meminjam begitu. Jadi sedekah dengan hasil meminjam dan sedekahnya itu kepada orang yang dipinjamkannya begitu. Saya pinjam uang kepada kalian, kepada Rifki, Ahmad, Faiz, Muhammad, Ilham, Citra, dan yang lainnya. Saya pinjam. Masing-masing saya pinjam 1 juta. Jadi mendapatkan uang sekitar 9 juta ya. Kemudian kalian saya traktir kembali begitu. Sedekah itu begitu. Enggak, Ustaz, kan sebagian orang ada yang niat arisan itu bukan meminjam, tapi kan ada yang niatnya mau nabung juga kan, Ustaz. Nah, niatnya mau nabung juga kan, akadnya tadi sudah disepakati. Akad qard, pinjam gitu. Yang sudah mendapatkan itu kan ada akadnya. Ya. Jadi kalau menabung itu kan sesuatu yang dia tabungkan. Misalkan dia baru mendapatkan 2 misalkan ya, apa yang dia keluarkan sudah 2 juta, dia mendapatkan 2 juta lagi, berarti uang dia sendiri. Tapi kan masalahnya tadi sudah dibahas oleh Bang Faiz, sudah disebutkan bahwa ada qardnya, ada hutangnya ya. Kita baru membayar 2 kali tapi mendapatkan uang 10 juta begitu. Bisa Boleh menjawab, Ustaz? Silakan coba. Kullu qaradin jara manfaatan tawariban. Setiap manfaat dari utang piutang maka itu termasuk riba. Jadi itu termasuknya ada manfaat dari akad utang piutang. Jadi arisan itu kan akad utang piutang. Manfaatnya itu yang tadi. Manfaatnya itu yang tadi. Baik. Ya. Jadi itu jawabannya sudah pas. Ya, yang Anda tunggu-tunggu itu jawabannya. Kullu qardin lahu manfaah fahuwa riba itu. Ya. Jadi sebetulnya tadi sudah disebutkan di pemaparan pemakalah itu oleh Bang Faiz, sudah disebutkan. Makanya tadi Anda bilang jawaban ini sudah ada gitu kan. Ya, jawaban ini sudah ada, sudah disebutkan tadi di makalah, hanya uji konsistensi, uji pemahaman pemakalah terhadap makalahnya sendiri sejauh mana begitu. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya itu haram, tidak boleh. Mau itu
disepakati di awal atau tidak disepakati hanya sekedar mau sodakoh pun itu tetap tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Sebab di sana ada kordnya, gitu. Ada kordnya. Bisa dipahami tidak? Nanti kordnya itu masuk kulu kordin lahu manfa'ah fahuwa riba. Orang meminjamkan orang tersebut, kemudian orang yang meminjamkan tersebut memanfaatkan dengan ditraktir makan, itulah yang disebut dengan kulu kordin lahu manfaah fahuwa riba, begitu. Setiap hutang piutang yang diutangkan kemudian diambil manfaatnya, fahuwa riba, itu riba, jadi tidak boleh hukumnya, ya. Itu pertanyaan Bang Ahmad Fadil itu bagus. Jadi mentraktir bagi pemenang arisan tersebut tidak boleh. Apalagi mentraktirnya kepada yang menghutangkannya, itu tidak boleh. Fahuwa riba. Dalam kaidah fahuwa riba. Di kaidahnya begitu. Kullu qardin lahu manfa'ah fahuwa riba. Jadi tidak boleh. Kalaupun mau sedekah ke yang lain saja, begitu. Ya, infak ke yang lain saja. Tapi kalau infaknya, sedekahnya kepada orang yang menghutangkan, itu fahuwa riba kaidahnya. Jadi tidak boleh traktir, tidak boleh. Karena tadi juga sudah disebutkan eksistensi di dalam arisan itu lebih manfaat apabila bagi orang yang membutuhkan, begitu. Ya, itu lebih manfaat lagi. Sehingga ada unsur ta'awun, tadi juga sudah disebutkan, ada unsur ta'awun, saling tolong menolong. Masa saling tolong menolong diambil lagi buat traktir, itu kan ya bukan saling tolong menolong, itu saling memanfaatkan kalau begitu, ya. Jadi tetap saja saling memberikan syarat. Mau itu syarat secara tersurat atau tersirat, syarat secara sudah ditetapkan atau tidak ditetapkan, itu ada syarat secara tersirat, begitu. Tersiratnya yaitu memanfaatkan orang yang sudah mendapatkan arisan, maka mentraktir itu kan sebetulnya ada syarat tersirat, hanya tidak disyaratkan, begitu. Ya, tidak disyaratkan dari awal, tapi sebetulnya itu syarat, dan yang hal itu yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, bagus, itu bagus, ya. Bang Rifki itu bagus nih, ya, Kang Rifki, kullu qardin lahu manfa'ah fahuwa riba. Jadi tidak boleh. Baik, silakan yang lainnya ada diskusi tentang makalah arisan, silakan. Saya bertanya, Ya, baik, silakan. Kalau di sini itu banyak sekali tentang arisan barang, contohnya arisan motor atau sebagainya. Terus kadang itu yang uang yang kita keluarkan itu lebih banyak daripada motor tersebut, itu gimana, Ustaz? Ya. Dan dapat itu 1 tahun sekali, itu ganti-gantian. Ya. Baik. Ini juga tadi sudah dibahas, ya, masalah arisan barang. Misalkan arisan motor, ya, misalkan. Dan tidak mustahil motor itu naik harganya. Misalkan untuk 1 tahun, berapa? Untuk 1 tahun, misalkan, ya, 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada berapa motor, misalkan. Kemudian harga motor naik, begitu. Yang harganya misalkan 15 juta, ya. 15 juta, orang pertama itu dapat motor 15 juta harganya. Orang kedua 15 juta, ya, undian ketiga 15 juta, undian keempat, kelima, terus sampai ke-6, 7, 8, sama harganya tetap 15 juta. Kemudian, nah, yang ke-9, 10, 11, dan seterusnya, ternyata ada kenaikan dari dolarnya. Itu kenaikannya harga motor tersebut dengan harga
18 juta sampai 20 juta itu, atau 18 juta ya, 18 juta. Yaitu dengan 18 juta di sini berarti ada selisih 3 juta ya. Ada selisih 3 juta selisih. Dapatkan nomor 9, 10 dan seterusnya, tidak bisa membeli motor. Karena uang yang didapatkannya hanya 15 juta, tapi harga motornya 18 juta begitu. Baik, ini juga tadi sudah disebutkan. Silakan pemakalah untuk menjelaskan kembali. Boleh tidak? Atau kedudukannya bagaimana? Apakah orang pertama dan orang ke-8 harus menambah lagi arisannya? Harus menambahkan lagi, atau semua arisan atau anggota arisan harus menambah? Atau bagaimana? Silakan. Tadi sudah dijelaskan tadi. Baik, silakan. Bagaimana nih bentuk arisan barang seperti ini? Kedudukan barangnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan harganya yang naik begitu. Berarti kalau misalnya barangnya naik, berarti kan yang pertama yang Baik, silakan. Mana pemakalahnya? Ya. Ya berarti pihak yang pertama mendapatkan keuntungan, dan pihak jika harus menambah, maka pihak yang akhiran mendapat kerugian kan, Set, karena harus menambah. Iya. Ya maka itu tidak diperbolehkan, Set. Nah, iya, Ustaz, menambahkan aja, Ustaz. Jadi dalam arisan ini kan harus ada kemaslahatan gitu, Ustaz, bagi para pihaknya. Kalau semisal kita mengadakan arisan barang, terus harga barang tersebut pada undian selanjutnya yang sudah dijelaskan Ustaz tadi dan ditanyakan sama Bang Hadra. Nah, di situ terjadi ketidakmaslahatan gitu, Ustaz, karena kan harga barang juga naik, terus setorannya juga tidak sesuai gitu. Itu, Ustaz. Ya. Masalahnya kalau ada penambahan, nanti yang mendapatkan pertama, kedua, sampai ke-8 misalkan tadi ya, sampai ke-8, itu kan mendapatkan 15 juta. Sedangkan yang ke-9, 10, 11, dan seterusnya mendapatkan 18 juta. Ini di sini kan ada juga kerugian bagi kelompok yang pertama, meskipun mendapatkan motor, tapi uangnya atau harganya 15 juta itu uangnya begitu. Apa tidak masuk kepada merugikan pihak pertama begitu? Bisa dipahami tidak maksudnya? Oke, bagaimana? Sebetulnya sudah dibahas tadi, ada sebetulnya. Sebentar ya, sebentar. Ini ada yang masuk lagi nih. Oh iya, ada jadwal lagi. Kiranya Ana tidak bisa sampai jam 11 kurang 10, sebentar lagi paling. Ini jam 11 kurang 10 ya. Berarti ada sekitar 15 menit lagi ya. Ada 15 menit lagi ya, mudah-mudahan bisa. Karena ada jadwal lagi jam, udah masuk katanya jam 11 sudah masuk. Karena minta waktu dulu sebentar. Baik. Silakan. Jadi gimana? Apakah harus menambah atau menambah uangnya? Kalau menambah nanti pihak 1 dan 8 itu ada kerugian begitu ya.
atau melihat kepada akad yang awal, bahwa akad yang awal itu bukan hanya motornya, bukan hanya barangnya. Barang itu hanya sebagai tujuan kedua. Tujuan pertamanya itu nabung dalam rangka tahun. Ya, jadi mau harga motor itu naik atau turun atau tidak, ya, kan bisa jadi harga motor juga turun ya. Mau naik, mau turun, maka tetap uang yang dihasilkan 15 juta itu sudah aja 15 juta. Kalaupun uang tersebut naik, ya kalaupun motor tersebut naik harganya, motor Beat misalkan yang dari 15 juta menjadi 18 juta, nah sudah aja, tidak mengapa. Berarti orang yang sudah mendapatkan 15 juta ya terserah dia begitu. Mau beli motor silahkan, mau beli apapun silahkan. Yang penting ada akadnya, akad uangnya begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Berarti pendapat Ustadz tadi membolehkan Ustadz. Belum pendapat anak kan menyodorkan pada antum. Menyodorkan. menyodorkan pilihan. Gitu, menyodorkan pilihan silakan. Ya, antum sendiri yang membuat makalah tadi sudah dijelaskan, sebetulnya sudah dijelaskan di bagian arisan barang begitu ya, arisan barang. Boleh apabila gimana gitu kan, tidak boleh apabila gimana, apakah harus tambah atau bagaimana begitu. Silakan. Ya. Baik, kalau gitu langsung oleh Ana saja ya. Ya, tadi di makalah itu ada itu sebentar. Ana cari lagi. Sebentar nih, ada tadi, udah disebutkan. Mana tadi? Nah, di sini di halaman tuh, ini nggak pakai halaman ya. Akad yang digunakan, hakikat arisan adalah akad qard, utang piutang. Qard pada sistem arisan benar-benar qard mutad, utang piutang biasa. Perbedaan dengan qard konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial begitu. Jadi intinya arisan itu pertama adanya menabung, kedua dengan alasan apabila tidak dengan cara menabung maka uang bisa habis gitu. Ketiga, maka digunakanlah akad pengumpulan uang. Tujuannya bebas, mau dibelikan motor, mau dibelikan menambah-nambah mobil atau sepeda atau apapun, bebas. Yaitu hanya sebagai salah satu media yang selanjutnya begitu. Ya, media yang selanjutnya. Maka tetap saja arisan itu hanya satu akadnya, yaitu uang, bukan kepada barangnya. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi arisan motor misalkan, arisan motor. Nah, tetap saja tidak bisa dengan menggunakan arisan motornya, tapi menggunakan uangnya tetap. Nanti oleh orang yang mendapatkan uangnya silakan bebas mau dibelikan motor atau apapun begitu. Ya, mau dibelikan barang apapun silakan. Yang lebih manfaat, tidak jadi beli motornya, mau beli sepeda saja begitu. Sepeda yang mahal misalkan ya, karena lagi musim sepeda. Boleh. Jadi kalau harga motor naik 18 juta, orang yang ke-9 nomor 9 mendapatkan 15 juta, namun harga motor 18 juta itu tidak mesti ditambah. Tetap saja begitu. Tetap saja dia mendapatkan 15 juta. Berarti kalau harga motor naik menjadi 18 juta, ya dia sendiri yang menambahkan 3 juta begitu. Bisa dipahami tidak? Jadi hukumnya boleh. Ya, karena inti dasarnya adalah kepada uangnya begitu. Ya. Baik.
Bisa dipahami tidak, Kang Hendra, Muhammad Hendra? Bisa. Oke. Pemakalah Bang Faiz sama Bang Ilham bisa dipahami? Bisa Ustaz. Baik, jadi gitu ya. Ya, tadi sudah disebutkan, makanya sengaja untuk konsistensi pemakalah itu diuji ya, diuji. Karena ini sudah cukup bagus sebetulnya, makalahnya bagus. Ini makalahnya sudah sangat komplit sekali. Ada definisinya, ada macam-macamnya, ada kaul ulamanya, ada pendapatnya, ada hadisnya, ada kaidahnya, sudah bagus. Hanya yang kurang itu referensi sama kesimpulan penulis, itu saja kekurangannya. Kesimpulan penulis harus ada, referensi harus banyak, jangan satu, apalagi dari Google gitu kan. Ya referensi perbanyak, kemudian kesimpulan penulis ada di posisi yang mana nih kesimpulannya, begitu. Secara substansial isi itu sudah sangat bagus sekali ya. Ini sudah sangat bagus sekali, sudah mencangkup pertanyaan-pertanyaan yang lain, diskusi yang lain itu sebetulnya sudah terjawab di dalam makalah tersebut ya. Baik, mungkin ada sekitar 10 menit lagi ya. Kita 5 menit lagi aja, 5 menit lagi. Silakan, ada lagi yang mau berdiskusi atau bertanya tentang arisan, silakan. Ya, Ustaz. Silakan. Yang tadi sama Ustaz, kayak hadra arisan barang. Kan begini Ustaz, kan arisan barang nih. Misalkan seseorang arisan barang motor harga 20 juta. Kan otomatis setiap bertemu setiap orang itu wajib bayar 2 juta kan Ustaz. Misalkan ketika sudah ditentukan orang pertama sampai orang terakhir yang mendapatkan arisan itu, orang pertama kan bayar 2 juta langsung dapat motornya ya saja. Nah, itu kan seperti jual beli kredit ya saja. Kalau dilihat seperti jual beli kreditnya bagi orang pertama ya, bagi orang pertama. Nah, untuk orang yang kedua dan seterusnya sampai terakhir kan itu terus membayar ya, sedangkan barangnya belum ada kan. Kalau bahasa fikihnya mah jual beli kali bin kali ya saja, jual beli utang dengan utang itu masuk jual beli utang dengan utang nggak Ustaz? Yang arisan nomor 2 sampai terakhirnya gitu kan. Kalau yang nomor 1-nya langsung dapat motor kan seperti jual beli kredit gitu. Nah, yang nomor 2 sampai yang terakhir itu masuk jual beli kali bin kali gak Ustaz? Atau jual beli utang dengan utang? Jadi langsung kepada inti saja ya. Jadi tadi sudah diperjelaskan bahwa arisan itu hanya berkecimpung kepada uangnya saja, tidak boleh ada dua akad. Lah, ya, tidak boleh ada dua akad. Dua akad seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ilham Gutawa, ada akad persyaratan gitu. Syaratnya harus begini begitu. Itu tidak boleh. Jadi untuk permasalahan arisan barang itu tidak diperbolehkan karena sifat barang itu tidak tetap harganya begitu. Jadi arisan itu tetap saja kembali kepada arisan pokok, yaitu tentang permasalahan uang ya, hanya berkecimpung di dalam uang nilai dengan akad dain menghutangkan, dihutangkan atau qard, dain dan qard ya. Dain atau qard. Jadi qard menghutangkan, dihutangkan, permasalahan berkecimpung dalam masalah uang begitu. Adapun terkait permasalahan yang berkaitan dengan barang itu sudah aja ambilnya jual beli dengan sistem kredit itu kan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pemakalah yang lainnya. Sudah anak jelaskan juga bahwa kredit itu diperbolehkan dengan harga ketentuan yang pokok ya. Nah, seperti itu. Ya, dengan harga yang pokok begitu. Jadi tidak ada arisan barang, jadi dua arisannya. Kalau arisan barang nanti tidak relatif kan, begitu. Jadi kalau seperti arisan sapi gimana saja? Buat kurban misalkan, buat kurban. Nah,
Kalau mau arisan sapi itu harganya harus yang tetap begitu, tidak boleh melebihi harga Oh yang sudah gitu. disepakati begitu ya. Jadi misalkan buat kurban tahun ini siapa nih misalkan ya, tahun ini siapa nih yang akan kurban tahun ini ya, ada arisan misalkan untuk 5 tahun ya, sapi itu harganya 24 juta tahun ke-1, tahun kedua ada 5 orang misalkan, tahun kedua harganya masih sama, tahun ketiga harga sapinya itu menjadi 25, tahun keempat, tahun kelima juga sama 25 juta, 25 juta ya. Jadi bagaimana statusnya? Maka tetap saja poin pertama dan kedua itu tidak menambah. Jadi tetap saja pada angka 24 juta begitu. Ya. Berarti kesimpulannya arisan ternak nggak boleh, Ustaz. Ya arisan barang nggak boleh ya? Enggak, karena memiliki dua unsur ketidakjelasan nanti goror. Jadi arisan itu tetap saja kepada permasalahan keuangannya. Keuangan ya, Ustaz. Ya siap. Ya. Karena tidak boleh ada arisan-arisan barang itu. Arisan barang nanti ada dua. Ya, permasalahan jual beli, kredit, kemudian minjam, kemudian arisannya, kemudian barangnya yang tidak jelas harganya naik turunnya begitu. Jadi disinilah unsur jahalah dan unsur gorornya begitu. Jadi unsur-unsur yang tidak jelas yang dapat merugikan kepada pihak yang lain itu dihilangkan. Nah, tadi pemakaran sudah bagus, di akhir sudah ada penyebutan bahwa intinya harus ada ta'awun, saling tolong menolong dan menghilangkan adanya unsur kerugian. Kalau ada unsur kerugian, nah itu dihilangkan. Nah, unsur kerugian ini termasuk kepada barang. Jadi kalau barang itu nantinya ada unsur kerugian, bisa jadi harga barangnya naik, ya, maka hilangkan. Jadi arisan itu tetap berkecimpung di dalam permasalahan uang sesuai dengan akad. Apabila 20 juta misalkan, udah aja 20 juta masing-masing semuanya mendapatkan 20 juta, tidak kurang tidak lebih begitu. Ya, adapun berbagai nomor, saya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, kemudian dikocok urutan nomor itu ke semuanya harus ada tidak ada unsur kerugiannya, tidak ada. Masing-masing rela, saya rela menjadi nomor 2, rela menjadi nomor 3, rela menjadi nomor terakhir misalkan, karena ini mah nomor terakhir itu nabung begitu kan. Harus rela, tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ada pihak yang dirugikan, nah itu harus menjadi hukum yang berbeda begitu, ya. Jadi pihak arisan barang itu tidak diperbolehkan karena terlalu banyak unsur akadnya dan tidak jelas begitu ya, tidak jelas permasalahan akadnya itu akad yang mana yang digunakan, jadi tidak jelas. Tadi yang penanya ketiga Rizky Firdaus ya. Sama iya. Udah habis ya waktunya ya. Sampai jam 11 kurang 10 kan waktunya? Iya. 3 menit lagi. Pemakalah terkait arisan ini udah cukup bagus, isinya juga bundel. Hanya sedikit kekurangannya. Yang pertama referensi jangan satu, dan perbanyaklah itu buku-buku kalau bisa ya. Buku-buku itu banyak sekali sebetulnya, banyak buku-buku yang membahas tentang arisan. Coba cantumkan, dan buku-buku PDF itu sangat banyak sekali. Ya Ustaz, belum dicantumkan sama saya Ustaz. Oh gitu ya, nanti cantumkan ya, harus cantumkan. Kemudian bikin footnote catatan kaki, ya catatan kaki. Kemudian jurnal PDF di Google Scholar, jangan Google yang umum, jangan. Google-nya para mahasiswa-mahasiswi itu, kampus-kampus itu bukan hanya Google, bukan, tapi Google Scholar khusus. Ya. Di sana khusus Google Scholar itu. Cendekia Google Scholar itu khusus buat para mahasiswa, buat para pembelajar, ya bukan hanya Google biasa. Kemudian posisi penulis itu ada di mana, itu wajib. Ya, posisi penulis. Kemudian setelah posisi penulis ada di mana, simpulkan begitu ya, adanya kesimpulan.
Baik, untuk pembahasan sekarang cukup bagus ya, cukup bagus, alhamdulillah. Kemudian ditunggu yang keduanya siapa? Pemakalah kedua. Citra Ustaz. Nanti minggu depan. Baik, pemakalah kedua ya, jangan lupa. Suci ya. Makalah kedua jangan lupa nanti mengirimkan makalahnya. Itu lebih bagus karena hari Senin sudah. Oh, Bu Suci nggak ada ya? Sama Pak Fikri. Itu tolong di-mute dulu. Di Firdaus.